Ketika ibu dilaporkan ke polisi, apa tuduhan yang disangkakan sama ibu? Katanya pengeroyokan. Pengeroyokan ya? Nah, padahal dari kita tidak ada rasa hukum dia. Sama ibunya ibu itulah yang mengeroyok, kalau mengeroyok ya. Iya. Yang Iya, wanita yang 70 tahun tadi. Iya, makanya saya heran. Kalau mengeroyokkan ya. Dia seumpamanya kalau dijambak mama, katanya mama saya jambak dia. Kalau umpamanya kalau dia dijambak mama saya, sekuat apa orang tua jambak orang? Yang 70 tahun. Iya, betul. Yang berdiri aja pun susah. Nah, jalan aja pun susah. Bayangkan aja bapak sendiri. Kami merasa kami udah dirugikan, tapi dia bilang kami yang mengeroyok dia. Padahal kami udah kasihan, udah sering aja pinjam bank, bukan sekali ini aja. Ngobrol bareng Orbit, kami obrolkan, Anda simpulkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Horas. Pemirsa podcast Orbit yang setia, kita jumpa kembali dalam program podcast Ngorbit. Ngobrol bareng Orbit. Kali ini kita kedatangan warga masyarakat Kota Medan yang mengadukan nasib ke redaksi Harian Orbit tentang pengalaman pahit yang mereka alami. Bersama saya saat ini ada Saudara Nicholas dan Ibu Pinpin serta si Pintin Sumarni serta ada dua orang warga yang mendampingi mereka. Jadi Ibu Pintin keluarga ini sedang mengalami nasib tragis di mana seperti bisa kita katakan ibarat air susu dibalas dengan air tuba. Orang yang selama ini mereka bantu ternyata mengadukan ibu ini ke Polres, bahkan sempat dipenjara selama hampir 1 bulan lebih ya Bu ya. Karena persoalan hutang piutang. Bagaimana cerita kisah keluarga ibu ini? Mari kita ikuti dalam program podcast Ngorbit. Selamat datang Saudara Nicholas di kantor redaksi Harian Orbit. Di sini yang seperti yang informasi yang kita dapat, Nicholas menyampaikan bahwasanya beberapa waktu lalu ibunda Nicholas di penjara ya. Masuk karena pengaduan dari seorang wanita yang bernama Acen. Bisa diceritakan bagaimana kronologis awal kenapa ini terjadi? Nah, jadi gini Pak, ini saya sebelumnya saya perkenalkan dulu, nama saya Nicholas. Ini saya anak dari korban Ibu Pintin Sumarni. Udah bebas kata Presiden. Jadi gini, awalnya itu ini saya langsung mendengar dari keterangan dari ibu saya sama saksi. Karena kebetulan pas kejadian itu saya nggak ada di lokasi. Nah, jadi awalnya itu ibu saya, nenek saya, Erni, suaminya dan anaknya ini di lokasi SMP Gamas itu ingin berjumpa dengan saudari Acen Untuk menagih utang. Itu niatnya untuk menagih utang. Iya. Jadi setelah orang itu sampai lokasi, si Acen ini belum datang. Ditunggulah sama ibu sama nenek saya ini. Setelah 30 menit kemudian, itu si Acen dan temannya itu datang dengan naik sepeda motor dengan kencang-kencangnya, seolah-olah sepeda motornya itu ingin ditabrakkannya ke nenek saya dan ibu saya. Nah, sesudah sampai di sana, si Acen ini turun dan marah-marah. Ini kata ibu dan saksi. Jadi marah-marah, entah apa yang dimarah-marahi dia. Jadi ibu saya ini langsung menagih utang sama saudari si Acen. Setelah ditagih, si Acen ini marah-marah, katanya kalau saya tidak mau bayar kenapa, katanya mau apa, gitu. Jadi setelah itu
terjadilah adu mulut cekcok. Iya, iya. Karena si Acen ini diduga dia ingin melakukan percobaan dengan gestur tubuhnya itu ingin memancing seolah-olah ingin supaya terjadi keributan. Dengan ada bukti bahwasannya dia itu menunjuk-nunjuk, mengacungkan jarinya, Iya, iya. mengacungkan jarinya. Nah, jadi dia mengacungkan jari itu, setelah itu dia tunjuk-tunjuk nenek saya. Semakin mendekat dia sama nenek saya ini. Usia nenek. Usia nenek itu sudah 70 tahun. 70 tahun ya. 70 tahun. Itu ada foto nenek. Ini foto nenek 70 tahun. Nah, jadi setelah dia mulai mendekat nenek saya ini, seolah-olah dia ingin mengancam untuk melakukan pemukulan. Spontan. Nah, spontan mama saya ini ingin melerai. Iya. Dikarenakan takut nenek yang sudah tua itu pukul. Iya, iya. Ya kan? Jadi setelah ingin dipisahin, tiba-tiba si Acen ini lalu datang menyangkar leher mama saya. Itu ada buktinya. Oh, jadi sempat terjadi kekerasan fisik ya? Tempat terjadi. Si Erni yang pegang tangan aku. Ini ada buktinya bahwasannya ini dicakar leher mama saya dan ini dicakar juga. Dadanya dipukul 2 kali. Dadanya didorong dan ini bajunya ditarik sampai koyak. Nah, Saya tidak bisa membahas karena tangan saya dipegang sama si Erni. Dipegang ya. nah, ini berdasarkan keterangan mama saya, tangannya dipegang oleh Erni karena mama saya ini nggak mungkin dipukul aja, Iya. dia harus membela diri, Iya. ya kan? Jadi dibilangnya tangannya ini dipegang sama si Erni. Ini tunjukkan nggak? Itu ada bukti ceknya. Bukti cat si Erni. Jadi setelah kejadian itu, paman saya datang karena takut nenek saya kenapa-napa. Dia kan sebagai anaknya pastinya ingin juga melihat kondisi nenek saya. Jadi dia datang, kebetulan masih adu mulut lah ini. Iya, iya. Adu mulut paman saya ini berusaha untuk meredakan percekcokan tersebut. Berusaha untuk meredakan dan dia berusaha untuk melerai. Itu Cuman kejadiannya tadi tanggal tanggal 6, 6 Juli ya? tanggal 6 Juli, sekitar pukul 10 malam. Ya. Iya. Jadi setelah itu warga sekitar yang ada di sana pun datang dan turut memisahkan orang itu. Kemudian berapa hari setelah kejadian itu adanya laporan kepada ibu? Setelah itu kita tidak tahu ya dia bahwasannya dia ini melapor ke Polsek Medan Area. Cuman setelah seminggu kemudian, setelah seminggu kejadian, itu langsung keluar surat penangkapan dan mama saya itu langsung dibawa. Setelah itu langsung ditahan. Langsung ditahan ya? Nah, tidak ada ini langsung ditahan. Jadi kenapa kita tidak mau melaporkan kejadian ini ke Polres? Karena kita anggap Karena kita anggap gini, biasa aja mama saya ini tidak memukul si Acen dan masih keluarga kami memikirkan pihak dari keluarga Acen. Nah, karena kita pun nggak mau perpanjang masalah, Iya. gitu sih Pak. lantas setelah ibunda dilaporkan, kemudian Nicholas melaporkan balik. Saya melaporkan balik setelah ibu saya ditahan. Ditahan ya? Ditahan, setelah ibu saya ditahan 2 hari. Itu saya belum melaporkan balik. Itu masih terjadi negosiasi Pak. Ya artinya secara keluarga. Ya, supaya secara kekeluargaan tidak berpanjang masalah gitu di secara keluargaan aja. Cuman setelah keluarga saya jumpain orangnya, itu ada saya baca dari media yang dilansir bahwasannya pihak dari Acen. itu disebut kliennya itu meminta uang ganti rugi pengobatan 200 juta dan untuk membayar pengacara. Berarti ada ya kita bilang syarat kalau memang mau ini berdamai bayar 200 juta. Gitu. Iya, ini saya baca dari media yang dilansir ya Pak. Katanya itu terjadi karena adanya tawaran dari pihak mereka. Dari pihak orang dari pihak sendiri kita. tidak ada. Sebenarnya kita menawarkan supaya diselesaikan secara keluargaan. Cuman dari tidak pihak, ada menyebutkan angka. Tidak ada menyebut angka. Kita suruh mereka sebutkan. Cuman setelah mereka sebutkan 200 juta, itu kan menurut kami nggak logis Pak. Iya ya.
dimintanya sampai 200 juta, sedangkan ibu saya, nenek saya, dan paman saya ini tidak ada memukul sama sekali. Bahkan ibu Anda yang menjadi Bahkan ibu saya yang jadi korban. Nah, jadi kita ada negosiasi bahwasannya kita hanya sanggup 20 juta. ada itu ya. Ada. Bilang hanya sanggup 20 juta, tapi tidak ada ditanggapi. Tidak ditanggapi ya. Gitu. Lanjutlah saya melapor ke Polres. saya. Karena menurut saya ibu saya ini pun jadi korban. Dan laporan mereka laporan dari Nicola sangat direspon. Sangat direspon baik oleh pihak kepolisian Polrestabes Medan. Saya dan keluarga pun mengucapkan banyak terima kasih kepada Polrestabes Medan karena telah merespon cepat dan menindaklanjuti kasus ini, pengaduan dari saya. Dia langsung ditahan juga. Dan saudari Acen, itu setelah saya laporan sekitar 1 bulan lebih. 1 bulan lebih. Barusan Olah ditahan. TKP semua. Oh ya, proses duluan lah ya. Proses duluan. Hasil visum, olah TKP dan Hasil saksi. visum, olah TKP. Terima kasih tadi penjelasan dari Nicholas. Iya, Pak. Pemirsa Ngorbit, mari kita simak nanti penjelasan dari Ibu Pintin yang merupakan korban dan juga pesakitan apa yang akan dialami Ibu Pintin. Mari kita saksikan di sesi berikutnya. Ngobrol bareng Orbit, kami obrolkan, Anda simpulkan. Pemirsa podcast yang setia, kita masih bersama keluarga Ibu Pintin. Tadi kita sudah mendengar penjelasan dari anak kandung Ibu Pintin Nicholas tentang apa yang dialami oleh ibundanya. Sekarang kita dengarkan langsung penjelasan dari Ibu Pintin bagaimana kejadian sesungguhnya yang dialami oleh Ibu Pintin sehingga kasus ini terjadi adu mengadu antara Ibu Pintin sama saudari Asen di kepolisian saat ini. Ibu Pintin, Ya, selamat siang. ya, Saya mengenai saudari Asen ini sudah lama kenal, sudah lama, sudah hampir 2 tahun. 2 tahun ya. Jadi selama 2 tahun ini bagaimana komunikasi orang ibu sebelum adanya peristiwa ini? Dia awalnya saya ada buat kertas gitu sama dia awalnya. Memang ada buat kertas, cuma berkawan gitu dia asik curhat ke saya, sering curhat dia ke saya, Sering curhat, ya? sering curhat sama dia ada sama lakinya entah berantem atau apa, sering dia curhat ke saya awalnya baik-baik saja. Jadi selama ini memang aku merasa orangnya nggak bisa lihat orang susah. Nggak bisa. Yeah. Aku orangnya kasihan sama dia, ibarat dia karena dia sudah bercerai sama laki pertamanya. Oh, Jadi dia sama laki keduanya ini sering berantem sampai nangis ada chatnya ke aku sampai berantem sampai luka semua dia. berarti bestinya lah ya? Iya betul. Sebelum kejadian ini? Iya. Jadi aku kasihan lihat dia mau pinjam uang. Dari bulan 2 tuh dia udah sering lah dia pinjam uang. Aku kasih lantaran kasihan aja katanya mau untuk berobat aku kasih sama dia. Berapa Bu? 1 juta. 1 juta. 1 juta kasih dia. Jadi katanya mau nyicil dia bayar nggak apa-apa, pikir mau nyicil tapi ditunggu-tunggu tidak ada bayarnya sama sekali, tidak ada diangsurnya pun tidak ada. Dari bulan 2 tahun. Dari bulan 2 2022 ya. Aku kasihannya lantaran aku memang sendiri pun tidak punya uang, aku pinjam sama mama, bilang aku yang menjaminin. Oh berarti bukan uang ibu, uang mama ibu. Uang mama ya. Jadi aku pinjam sama meminjam mama. dari orang tua untuk orang lain. Iya, jadi aku bilang kasihan mak, dia ini sudah nggak punya suami, katanya berantem sama laki dia. Tolonglah bantu dia kawan baik aku. Selama ini memang baik-baik aja Pak. Dia aku marahin pun dia baik-baik saja. Mungkin ada sudah gabung sama 2 saksi ini lah pokok katanya. Jadi selama ini kasihan dia pinjam udah lama. Jadi mama pas itu dia tanggal 6 pinjam dia tiap hari ditagih. Rupanya handphone saya sama handphone mama di bloknya. Nggak bisa hubungi lagi. Jadi pas waktu tanggal 6 itu pas kami mau nagih juga sama si Ernie ini. Saksi orang itu si Ernie. Mama mau tagih, mama ke toko dia. Jadi mama tanya utangnya gimana, kata si Ernie jawabnya utang aku nanti aja, nanti baru urus katanya. Jadi coba telepon si Acen untuk gimana mau tagih utangnya. Jadi maksudnya mau jumpa si Acen ini gimana dia tagih utang lah. Mau nanya, iya. Mau tanya utang kami. Iya. Jadi dia telepon si Acen, katanya jumpa di Asia Mega, entah mau jebak kami atau memang direncanain, saya tidak tahu. Cuma
harusnya kalau memang mau bener dia mau bayar di toko Erni ini ada CCTV loh. Kita kan mau nagihnya kan baik-baik, bukan memang mau berantem. Kan mau baik-baik kita nagihnya. Iya. Jadi dia nggak mau, dia maunya di Asia Megamas di jalanan itu. Nagihnya. Jadi ya saya sama yang kita mau nagihnya kan baik-baik, ya kita sama lah. Sudah sampai sana dia bawa motor sama kawannya. Itu malam Bu ya? Setengah jam kita nunggu, dia bawa motor kencang-kencang macam mau tabrak kami. Langsung dia turun, dia lebih galak dari kami, langsung marah-marah dia. Itulah yang berutang lebih galak, marah-marah dia. Entah marah apa, saya kurang ngerti ya. Saya pun pokoknya dia teriak-teriak. Kakak ini bilang, ya kok lebih galak? Dia bilang yang berutang lebih galak. Bapak tahu sendiri kan kalau yang berutang gimana. Padahal mamanya nagihnya baik-baik. Saya langsung bilang ini nah ada mama. Coba jelaskan dulu utangnya mau gimana bayar. Cicil pun mama terima bilang. Namanya orang tua uang sekecil apapun kan dia merasa besar kan. Nah, jadi katanya saya tidak mau bayar kenapa langsung gitu. Jadi dibilang kawannya juga nggak usah bayar. Pokok katanya nggak usah bayar katanya. Orang ini nampak saksi saya. Kami nagihnya awalnya baik-baik. Jadi pas dia bilang nggak mau bayar, mama bilang nggak apa-apa. Memang kamu tidak mau bayar, saya sumbangin. Saya anggap sumbangan. Dia mungkin tersinggung dia. Mungkin kalau kita orang Chinese kalau memang bilang untuk sumbangin kan agak maksudnya bahasanya kan agak kasar kan. Iya. Marah-marah dia tunjukin mata mama. Mungkin aku kan takut mama kenapa-napa kan, mak udah 70 tahun loh, sudah tua loh. Jalan pun susah dia. Jadi pas saya mau jalan ke sana itu tangan saya langsung ditangkap sama si Erni. Handphone saya jatuh pecah. Ini buktinya. Jadi saya tidak bisa membalas. Tangan saya langsung dipegang sama si Erni itu dua-dua kayak gini, handphone saya jatuh. Langsung si Aceh ini langsung datang ke tempat saya, langsung mencakar saya. Cakar dua di tangan, sininya dada saya ditumbuk, baju saya koyak. Jadi saya tidak bisa membalas. Mama pun tidak bisa membalas karena tangan mama dipegang sama si Dewa, ada bukti ceknya semua. Saya waktu itu di polsek ada pucat dia, masih pucat dia nah. Bukti ceknya. Jadi berdua saja Ibu datang dengan mamanya. Awal saya berdua saja. Terakhir bapak datang, bapak cari kami, bapak datang. Siap bapak datang, sudah kami berantem lah. Dia telepon adik. Memang bapak yang telepon adik, suruh jemput saya. Suruh jemput saya. Saya udah sampai sana, adik saya kok orang kali kan. Jadi adikku tanya, emang kenapa? Jadi aku ceritain. Dia tanya kawan dia yang si Arsen Bonceng ini. Emang kamu siapa dia? Ditanya adikku. Emang kamu siapa dia? Kata kawan dia itu, CS-nya itu, saya family dia katanya, si Ati ini ya, CS dia. Saya family dia. Kalau memang Anda family dia, bayar utangnya selesai. Kata adikku gitu. Iya. Jadi dia udah nggak mau bayar, udah balik. Kata adikku balik gitu aja. Jadi sama sekali adikku tidak ada sentuh orang itu. Saksinya masih ada. Saksi saya masih saya ambil dari lokasi. Kalau orang itu 3 itu CS. Memang si Erni ini ada utang saya, ini bukti utangnya semua. Dia sengaja masukkan saya di penjara itu supaya utangnya dianggap lunas. Si Erni ya? Nih, bukti status saya. Masih ada. Yang tengah ini si Aten. Bukti status saya dari bank. Bisa saya pinkan keluar. Mungkin udah direncana. Orang ini saya tidak tahu lah. Mungkin udah direncanainya. Memang sengaja nggak mau dibayar. Saya merasa saya korban. Ketika Ibu dilaporkan ke polisi, apa tuduhan yang disangkakan sama Ibu? Katanya pengeroyokan. Pengeroyokan ya? Nah, padahal dari kita tidak ada rasa sama ibunya Ibu itulah yang mengeroyok, kalau mengeroyok ya. Iya. Yang wanita yang 70 tahun tadi. Iya, makanya saya heran. Kalau mengeroyokkan ya. Dia seumpamanya kalau dijambak mama, katanya mama saya jambak dia. Kalau umpamanya kalau dia dijambak mama saya, sekuat apa orang tua jambak orang? Yang 70 tahun. Iya betul. Yang berdiri aja pun susah. Jalan aja pun susah. Bayangkan aja bapak sendiri. Kami merasa kami udah dirugikan, tapi dia bilang kami yang mengeroyok dia. Padahal kami udah kasihan, udah sering ada pinjam bank, bukan sekali ini aja. Jadi Nicholas sendiri tadi kan melaporkan kembali Asen ini. Iya. Laporannya itu pengeroyokan atau apa? Laporan saya cuma laporan aja. Karena kemarin setelah saya tanya mama saya, itulah mama saya ini tidak memberikan keterangan penuh bahwasanya si Erni ini ternyata dia ada terlibat, ada memegang tangan mama saya juga. Gitu. Jadi yang saya laporkan hanya si Aceh. Asennya ya. Iya. 351. Tapi yang dilaporkan orang itu dilaporkannya pasal 170 plus 351 berlapis bahwasannya penganiayaan secara bersama-sama mama saya, nenek saya dan paman saya.
Padahal pamannya itu kan datang belakangan. Iya. Belakangan. Dan sempat saya tanya dengan pihak mereka bahwasanya coba abang tunjukkan bukti pemukulannya, video, saya bilang. Bukti video pemukulan bahwasanya nenek saya ini menjambak, menendang, bilang begitu. Karena agak logis saja. Iya. Nenek saya sudah 70-an tahun, gimana lah caranya dia mukul orang? Iya. Kalau mukul pun apakah keras sekali pukulannya itu? Iya. Apa bisa sampai koma orangnya? Gitu. Makanya dari pihak mereka tidak bisa menunjukkan gitu. Kalau memang mengorokan kan pasti setidaknya ada berdarah atau apa kan. Iya. Tapi tidak ada sama sekali. Malahan orang itu waktu pulangnya itu kan masih bisa boncengan lagi, bawa motor kencang-kencang lagi. Berdua, Asen si Asen sama si Ati ini. Oh, Syati. Makanya saya bilang kok minimal kalau pengeroyokan pasti ada berdarah. Ini sama sekali tidak ada. Jadi kan ibu sempat hampir kurang lebih 1 bulan di dalamnya. Jadi selama di dalam itu dari pihak si Asen ini ada nggak istilahnya kita bilang lah supaya ibu mau dikeluarkan apa enggak gitu? Enggak ada sama sekali. Nggak ada ya. Malahan orang itu sering ke polsek lagi ngejek-ngejek. Ngejek-ngejek itu Iya. siapanya bu? Si Ati ini, Oh Syati ya. si Ati. Ngejek-ngejek itu macam mana maksudnya? Mampus kan, sudah go kan katanya kan, mampus kan, rasain nggak? Makanya jangan kreat jadi orang katanya. Oh gitu ya. Oke, pemirsa tadi sudah kita kita dengarkan penjelasan dari Ibu Pintin tentang insiden yang dialaminya, dan ternyata memang itulah tadi seperti yang kita sampaikan, ibarat air susu dibalas dengan air tuba. Orang yang selama ini jadi bestie, yang sering dibantu, yang sering tempat curhatan, hanya ketika berhutang lupa membayar dan malah melaporkan balik ke pihak yang berwajib. Bahkan dulu ini sempat dipenjara selama kurang lebih 1 bulan. Mari kita ikuti lagi kesaksian dari warga yang saat itu berada di lokasi tentang bagaimana cerita sebenarnya, apa yang dilihat oleh warga tentang insiden ini. Mari tetap di program Ngorbit, ngobrol bareng Orbit. Ngobrol bareng Orbit, kami obrolkan, Anda simpulkan. Pemirsa podcast Ngorbit yang setia, kita masih tetap pada tayangan menerima laporan dari saudara Nicholas dan Ibu Pintin. Bersama kita juga hadir warga yang saat itu berada di TKP. Bersama kita ada Bapak Surya, ya Pak ya, Pak, yang kesehariannya sebagai jaga malam, ya, menengok-nengok ya, di kawasan meja-meja orang jualan di situ. Asia Mega Manila. Dan juga ada Ibu Elida, Warga sekarang ini. warga Sukarame ya Bu ya. Bisa cerita apa yang Bapak lihat dalam insiden antara Ibu Pintin sama Ibu Acen ini pada malam itu? Yang saya lihat Pak, ini jujur saja saya pun nggak kenal mereka. Nah, saya nggak kenal sama mereka. Saya sedang ngobrol sama Ibu Eli, ya kan gitu. Tiba-tiba datanglah Ibu Pintin sama mamanya dan sama seorang perempuan dan suami istri lah sama anaknya yang bernama Erni ya. Nah, kalau Erni itu saya kenal dari saya dulu, dia tinggal di A6, saya tinggal di A7. Nah, jadi mereka datang sampai ke situ berhenti. Ibu Eli ini kenal Ibu Eli ini sama Ibu Pintin ini, didatangi Ibu Eli inilah Ibu Pintin. Jadi kami mendekat lah saya di situ, kan gitu, ngobrol lah. Ditanya Bu Eli mau menyapai, ada menunggu orang, kan gitu. Dan saya pun tidak kenal sama Ibu ini, saya pun nggak mau banyak ngomong kan gitu. Jadi saya kenal sama si Erni itu, saya tanya mau nyapai, ada mau tunggu orang menyelesaikan masalah, dia bilang begitu. Saya omongan dia lah sama saya, karena saya kan kenal dari ibaratnya
saya masih kecil-kecil dia pun saya pun tahu juga gitu kan. Jadi saya pun tidak tahu ini bakal terjadi seperti yang kita lihat inilah kan gitu. Rupanya tiba-tiba adalah seorang perempuan, 2 orang yang ditunggu mereka itu datang dengan naik kereta sepeda motor tadi dengan kencang dari ujung sana menuju mereka. Menuju mereka tiba-tiba merasa ada sesuatu yang ini marah-marah gitu. Marah-marah. Yang saya lihat begitu. Cuman Pak, yang namanya saya lihat terjadi seperti itu tidak ada pengeroyokan loh Pak. Berantem itu hanya sekedar mulut. Mulut biasalah perempuan kan gitu. Jadi tak kenapa nenek dia ini ya, yang saya tahu nenek dia ini bertengkar mulut lah sama perempuan yang itu. Apa tidak kenal? Ya nggak kenal lah Pak. Kan saya tidak kenal. Cuman saya bilang saya tidak kenal sama mereka, cuma saya kenal sama si Erni ini tadi. Nah, dia dulu tinggal di A6, saya tinggal di A7, kan sering ketemuan gitu kan. Anaknya siapa saya tahu dia kan gitu. Saya tanya sama dia pada saat itu. Jadi sudah itu Pak, bertengkarlah mereka dengan kata-kata yang istilahnya yang kurang kita mengerti juga bahasa Chinese, cuma sedikit saya ada ngerti. Bahasa Chinese mereka sedikit saya ada ngerti. Yang ngerti itu dia bilang begini, kalau lo meheng lu, kalau saya nggak mau bayar sama kau mau apa? Lo meheng lu cumisu. Kalau aku nggak mau bayar kok kenapa? Kata perempuan tadi ngomong sama nenek. Iya sama mereka inilah. Jadi kan namanya dia seolah-olah mau ngomong gitu ya mereka ya mengeluarkan kata-kata juga kan gitu. Tahapan mereka bilang kita kurang mengerti ya. Yang mengerti saya bilangkan lah ini kan. Jadi setelah itu Pak, panaslah mereka ini tadi, panjang lah sampai warga yang di situ pun mungkin nengok dari jendela aja kan gitu. Dan kita yang melihat di situ, ya merasa ya kita kurang istilahnya ketenangan warga juga lah kan. Dibilang lah, jangan ribut-ribut. Sama Ibu Eli ya. Kalau kita kan istilahnya kan laki-laki kan namanya perempuan tadi kan nggak mungkin kita apa kan. Kecuali laki-laki malah laki-laki tererai lah gitu. Kalau perempuan macam mana saya mau pegang ya kan gitu. Ibu Eli. Jangan ribut-ribut udah malam, ini kampung orang kata Ibu Eli. Jadi dia seolah-olah gini merasa tidak juga istilahnya senang lah gitu, tapi memang nggak berantem sama Bu Eli gitu, Bu Eli mereka. Jadi setelah itu Pak, panjanglah mereka. Mulailah begini-begini. Cakar-cakaran. Iyalah, mulai begini-begini. Tapi ibu ini mengelak mamanya. Menahan mamanya lah gitu, dengan arti kan gitu. Meraih mamanya dengan arti mamanya itu takut dah kena apa-apa. Kita kan nggak tahu. Situlah yang saya lihat Pak ya. Jadi tak kena apa Ibu Pintin ini meraih mamanya itu tadi terkena lah mungkin. Terkenanya itu saya pun nggak tahu bagian mana. Pokoknya adalah begini-gini namanya perempuan itu. Dia yang saya lihat. Sesudah itu barulah nggak lama datanglah aksi bapak mereka, bapak Ibu Pintin ini kan ke situ bilang udah apa ribut-ribut kan gitu yang saya lihat. Baru datang paman dia mau mengapakan nama nenek siapa inilah mau membawa bilang entah apa saya kurang tahu atau mengerai saya kurang tahu, yang jelasnya mereka itu mau takut mamanya lah yang dipikirkan mereka. Jadi sesudah itu besoknya saya mendengar Pak, katanya ada laporan gitu, ibu ini kena tangkap gitu kan. Ya kok bisa itu terjadi kan gitu. Panjang rupanya. Kita kan nggak tahu kan gitu. Tiba-tiba sampai seperti itu ya. Kan ada juga yang namanya itu kan kedai Pak gitu kan. Ada orang yang duduk-duduk juga minum di situ. Mereka pun melihat kejadian itu dengan arti tidak ada pengeroyokan. Kalau mau saksi banyak. Kalau memang ini mau ditelusuri gitu, dengan arti ada sepihak atau hukum atau kepolisian ngecek di TKP ditanya, ada nggak terjadi malam ini pengeroyokan? Pasti mereka itu jawabannya gimana? Pasti yang fakta yang nyata tidak ada itu terjadi pasti mereka sebutkan pasti, kan gitu. Jadi kalau saya lihat itu tidak ada pengeroyokan. Jadi ini kan Pak, kasusnya ini dilaporkan ke polisi. Bapak ada tidak diminta sebagai saksi baik dari pihak Asen ataupun dari pihak Nicholas? Ya pihak Nicholas lah terakhir. Nicholas. Nicholas minta sama saya
keterangan yang sebenarnya. Ya sebenarnya saya lihat seperti ini. Seperti yang disampaikan. Inilah saya ceritakan dengan saya tidak mengenal mereka. Tidak Nah, tapi saya kenal sama siapa ini, si Erni ini. Nah, karena dia dulu kan tinggal di A6, saya di blok A7. Nah, sama orang tua itu saya kenal kan gitu. Jadi saya bertanya sama dia mau nyapai, ada apa? Enggak, menunggu orang, mau menyelesaikan masalah. Rupanya masalahnya seperti ini rupanya. Bukan menyelesaikan masalah, menambah masalah berarti. Kan begitu Pak. Saya tanya sama dia, karena dia kenal sama saya. Mungkin kalau dia nggak kenal sama saya, mungkin dia nggak mau jawab. Nah, mau nyapai saya bilang mau menyelesaikan masalah katanya. Kan gitu. Rupanya bukan masalah yang menyelesaikan, rupanya mau cari masalah. Kan terakhirnya begitu. Jadi saya dengar besok ibu ini tertangkap. Ya, mereka ini ya namanya saya kenal sama paman dia itu tadi. Ya, bapaknya besok akong acik dia lah. Apa akong ya? Bapak mama acik. Kakek dia ini datang. Lu tolonglah bantu. Lu kan tahu sama gua. Iya, Cik. Lu terangkan lo macam mana taunya masa anak gua yang ditangkap kata kakek dia. Ya itulah saya pun pikir nggak jadi saksi ini pun bukan enak, capek jujur aja. Tapi karena kebenaran itu memang yang saya lihat seperti itu, ya saya apa salahnya kan gitu. Dengan arti saya bantu, dengan arti ya yang nyata lah kronologisnya itu tadi yang ngomongkan pada saat malam itu saya mengetahui kejadiannya itu. Tapi kalau kira-kira kurang jelas lagi ya boleh dicek di lokasi itu, ditanya sama warga setempat yang lain gitu. Terima kasih Pak. Jadi Ibu Eli sendiri, penjelasan Ibu Eli apakah sama tadi dengan Ibu? Sama Pak Surya. Sama kan. Mungkin ada yang ditambahi dari penjelasan. Enggak Pak, yang nampak itu yang dibilang Pak, enggak boleh nampak karena kami pun dari saksi di Medan Area di Poltabes gitu bicaranya, enggak boleh ditambah-tambah. Dari sama Ibu Asen ataupun Ibu Tintin pernah kenal sebelumnya tidak? Sama neneknya. Oh sama neneknya. Neneknya. Ibu kenal ya? Sama Mama Tintin itu nenek Mekolas. Dari Itu Asen. dari udah tahun berapa lah boleh dibilang sampai udah dia punya anak udah bercucu lagi. Itu yang keluarga mamanya ini. Mama Tintin. Jadi memang tidak ada seperti yang kita bilang tadi pengeroyokan secara bersama-sama. Enggak ada Pak. Pengeroyokan kata dia. Apalagi ujungnya kok jadi tersangka. Dia duduk sama pengacaranya. Artinya apa Pak? Erni. Maka aku geram. Enggak ada pengeroyokan. Pak, aku menjerit lagi. Kau jangan masuk kampung aku. Suka-suka kau buat ribut. Dengan siapa itu? Dengan Acen, dengan Ami alias Sati. Macam hebat kali kau di sini, aku bilang. Suka-suka kau hari dah mamam. Mau cabut enggak? Dari warga Pak. Dan dia cabut. Dia memang begitu dia mau pergi, dia bilang Pak, kami mau laporkan klien ke kantor polisi. Sia-siakan aja, aku bilang. Yang aku bilang sia-siakan aja. Ya, soalnya dia mau melapor. Sekarang Pak, dia yang berutang, dia pula ikhlas. Dari awal saya udah bilang, kau yang berutang kau ikhlas. Kalau belum ada duit, mohon, aku bilang. Bukan kayak gini caranya. Kalau orang Indonesia kan Pak, sama satu suku kok jaga gitu. Iyalah, dia Ami alias Sati ini nggak bagus orangnya. Jahat kelakuannya, hatinya. Muka cantik, hati busuk segala. Dia tahu Pak, ini boleh sedikit aja aku berbicara Pak. Kemarin memang penangguhan ya, luar namanya Pak ya. Iya. Itu nggak ngerti karena nggak pernah ngalami. Pada saat itu aku dari Gang Intan ke tempat tukang durian. Tahu Pak, dia 3 kereta ngejek aku. Bersangkutan nama aku nggak ributnya, nggak aku rasakan. Iya. Kami bebas. Untung mulut aku dia. Kapan itu Bu? Tanggal 30 apa tanggal 31 penangguhan orang itu pulang malam. Betul. Aku tidak mengada-ngada. Aku memang emosi Pak berat, tapi masih bertahan. Karena apa? Karena belum selesai. Nanti jadinya panjang lagi. Kan nggak cocok dia ngejek ya aku Pak. Bebas-bebas aja kau. Kan memang orang bebas. Dan Oh ada iya. urusan sama Ibu Belanda, kan? Mas bulu ya kan Pak. Makanya aku bilangnya Ami ini nggak bagus memang orangnya. Jahat. Berani aku bilang ke dia. Bukan 1-2 dibuat dia jadi korban. Jadi Ibu Banyak. sendiri juga
dari Nicholas kan juga melaporkan ini ke Polresta. Iya. Ibu ada sebagai saksi di sini Ada lah Pak, saksi orang Ibu Eri sama Pak Suryadi sebagai saksi. dalam laporan. Iya, dalam laporan saya. Iya. Dari Medan area terus kami ke Polresta. Baik pemirsa, tadi sudah kita dengar penjelasan dari dua orang warga yang melihat peristiwa di tempat kejadian perkara, bagaimana sebenarnya yang terjadi. Itulah warna kehidupan ketika kita berbuat baik kepada seseorang. Belum tentu orang yang selama ini kita bantu itu akan membalas kebaikan kita dengan perbuatan baik pula. Fakta dapat kita lihat nasib yang dialami Ibu Tintin, di mana tadi menurut cerita beliau, orang yang mengadukan beliau bahkan sampai menjebloskan beliau ke jeruji besi selama kurang lebih 1 bulan, ternyata selama ini adalah besti atau sahabat baik yang menjadi tempat curhatnya, bahkan sering dibantu dalam bentuk pinjaman uang oleh Ibu Tintin. Ngobrol bareng Orbit, kami obrolkan, Anda simpulkan. Memang cukup pelik persoalan antara Bu Asen dan Ibu Erni ini, karena ada 2 laporan di 2 tempat yang berbeda, di mana pihak saudari Asen melaporkan Ibu Tintin di Mapolsek Medan Area, sementara Nicholas melaporkan Ibu Asen di Polresta Medan. Artinya ada 2 split, ada 2 laporan berbeda antara terlapor dan yang dilaporkan, sehingga kasus ini ditarik oleh pihak Poldasu, dan beberapa hari yang lalu pihak Poldasu sudah memanggil kedua belah pihak untuk melakukan mediasi. Bagaimana proses pemanggilan dan mediasi tersebut? Kita tanyakan kepada saudara Nicholas. Kemarin kan sudah dimediasi Pak pihak Polda. Apa cerita dari mediasi? Jadi gini Pak, itu pas mediasi sebelumnya Polres ini udah melakukan mediasi dulu Pak. Nah, jadi saya mediasinya itu di Polrestabes. Setelah saya mediasi itu 2 hari atau 3 hari kemudian lagi kasusnya sudah ditarik ke Polda. Itu mediasi lagi dari Polda, memfasilitasi mediasi. Itu saya nggak pergi lagi Pak, saya nggak ke sana dikarenakan berhubungan saya kerja, nggak ada waktu ke sana. Jadi yang di Polrestabes ini kebetulan itu pas hari Sabtu, kebetulan saya off. Jadi saya mendampingi paman saya ini ke sana untuk mediasi, berjumpa dengan pihak dari saudari Acen Di Polrestabes. di Polrestabes. Itu yang dibicarakan saat mediasi itu apa? Nah, jadi saya kurang ngerti juga apa yang disampaikan oleh PH-nya saudari Acen. Yang utamanya itu yang dia sampaikan itu adalah mengungkit-ungkit lagi masalah ini. Sedangkan mediasinya itu tujuannya kan untuk perdamaian, gitu kan Pak? Iya. Nah, jadi yang saya tangkap di sini permintaannya cuma 3. Permintaannya itu yang pertama yaitu permintaan maaf secara kesadaran diri dari keluarga saya. Yang kedua ini diminta bahwasanya 2 tersangka lagi harus ditahan dulu di Polsek Medan Area. Siapa 2 tersangka? 2 tersangka ini nenek saya alias Cailan dan Minfu, paman saya. Nah, yang ketiga ini bahwasanya laporan yang saya lapor di Polrestabes itu harus dihentikan atau dicabut dulu. Nah, itu kan menurut saya itu bukan lagi mediasi namanya Pak. Kan tidak ada titik jumpa lagi kalau gitu. Jadi Sementara dari pihak orang Nicholas sendiri kepada pihak mereka? Sementara dari saya minta permintaan saya cuma 1 Pak. Saya bilang sama pihak dari kepolisian,
Saya bilang bahwasanya permintaan saya cuma satu, yaitu sama-sama dari kedua belah pihak saling mencabut laporan, selesai, supaya terjadinya perdamaian, gitu Pak. Itu sih hasil mediasi Pak dari Polrestabes. Jadi yang di Polda ibu yang hadir. Iya. Yang di Polda ibu yang hadir. Oh. Dari ketika mediasi di Polda apa yang dibicarakan? Itu saja. Kalau bisa berdamai, berdamai kata polisi. Jadi saya pun nggak mau berpanjang masalah kan. Cuma yang diminta ini 3 inilah Tetap sama. tetap sama. Permintaan mereka. Iya. Jadi saya tidak bisa sanggup Permohonan maaf ditahan 2 lagi. Iya, sama Cabut laporan. surat anak saya berhentikan Iya. laporannya. Jadi saya kan merasa saya korban juga. Saya tidak bisa tanggapi 3 itu. Iya. Jadi saya minta cuma simpel saja, saya bilang cabut perkara masing-masing. Iya. Saya cabut yang di Medan area, dia cabut yang di Polres. Iya. Gitu. Iya. Tapi dia tidak mau. Tadi respon polisi apa mendengar setelah kedua belah pihak menyampaikan? Nah, cuma kata polisinya itu berbalik ke kita. Kalau kita mau berdamai ya udah, tapi kalau nggak mau lanjut sampai ke sidang. Tapi kan setelah mediasi orang ibu maupun Asen kan bisa penangguhan tahanan gitu kan. Itu dengan ada catatan atau misalnya tidak boleh bertemu, Tidak. nggak ada. Entah ribut lagi nanti. Cuma saya itu ya permintaanku. Saya ingin keadilan juga buat saya, yang seadil-adilnya. Itu aja. Kalau mereka mau cabut laporan kita pun mau. Iya, betul. Tapi dengan tidak ada hal-hal lain ya. Iya, itu aja. Permintaan-permintaan lain. Nah, betul. Oke Bu. Jadi harapan ibu itulah tadi, harapan Nicholas juga sama dengan itu. Iya, sama. Kita intinya tetap beretikat baik. Kalau mereka mau baik kita baik. Iya. Kalau mereka tetap mau lanjut ya kita Kita juga. juga. Iya, kita juga lanjut. Itu aja. Menyikapi kasus ini tadi kan Nicholas menyampaikan di awal bahwasanya sangat memberi apresiasi kepada pihak polisi. Kira-kira Iya. apa yang mau disampaikan di closing podcast kita hari ini? Jadi harapan saya ini dari pihak Polrestabes dan Polda kan sudah berupaya untuk melakukannya, mempertemukan kedua belah pihak dan mediasi. Tetapi setelah mediasi tidak jumpa penyelesaiannya. Nah, saat ini kondisinya kedua berkas laporan tersebut sudah diambil alih oleh Polda Suwu. Jadi saya dan keluarga sangat berterima kasih kepada Polda Sumatera Utara telah mengambil alih dan mengkawal kasus ini. Saya juga berterima kasih kepada Polrestabes Medan karena telah merespon cepat dan menindaklanjuti pengaduan cepat dari saya. Nah, saya berharap agar ibu saya bisa diadili seadil-adilnya. Maksudnya adalah keadilan untuk ibu saya. Karena dari saya sendiri, saya tidak terima, sangat-sangat tidak terima, dan justru malah keluarga dari saya sangat dirugikan atas tuduhan laporan tersebut. Nah, jadi harapan saya ke depannya yaitu Polrestabes Medan dan Polda Sumatera Utara agar lebih adil dalam menangani kasus ini dan bersifat netral, yaitu tidak berat sebelah. Gitu aja sih Pak. Ya orang Nicholas tidak ada pakai pengacara ya. Tidak ada Pak, belum ada pengacara. Karena kita nggak ada merasa bersalah. Iya, gitu. Ibu Vintin sendirilah Bu, selaku korban dalam persoalan ini ya. Ibu, kalau menurut saya korban-korban, 2 kali korban, ya kan? Ya, korban uang, utang tidak dibayar, malah dijebloskan lagi ke penjara. Kira-kira apalah harapan Ibu menyikapi persoalan yang sedang Ibu alami ini? Itulah harapan saya seperti yang dibicarakan anak saya itu. Artinya, ya, berilah keadilannya. Iya, saya ingin keadilan buat saya. Karena saya merasa sangat dirugikan. Seperti Bu Eli bilang tadi ya, Iya. yang punya utang lebih galak daripada Iya, betul. Baik pemirsa podcast Ngorbit yang setia, tadi sudah kita dengarkan bincang-bincang dengan saudara Nicholas, Ibu Vintin dan 2 warga Pak Surya dan Ibu Eli tentang peristiwa yang dialami Ibu Vintin. Seperti di awal tadi kita bilang,
ibarat air susu dibalas dengan air tuba, mungkin nasib yang dialami bikin mirip-mirip dengan peribahasa tersebut. Tetap ikuti program podcast Ngorbit. Kami akan menampilkan hal-hal menarik. Kami juga bersedia menerima keluh kesah dari masyarakat tentang mungkin persoalan hidup yang dialami seperti yang tamu kita hari ini. Kita membuka pintu kepada siapa saja, kepada golongan apapun tanpa memandang suku, agama, dan ras. Terima kasih pemirsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Ngobrol bareng Orbit. Kami obrolkan, Anda simpulkan.